Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf ada jenazah, kebetulan keluarganya minta saya yang nyolatin. Setelah selesai nyolatin, saya juga yang diminta baca talqin. Habis talqin saya minta untuk salah satu dari keluarganya yang baca tahlil. Mereka semuanya nggak mau, nyerahin juga ke saya baca tahlil juga akhirnya. Talqin, tahlil, doanya juga. Astagfirullah. Kita lagi buru-buru. Masih ada hubungan kerabat sih sebetulnya. Masih ada hubungan kerabat dekat sama saya. Jadi dengan berat, walaupun berat ke sini mau talim, tapi saya laksanakan juga, saya kabulin juga. Itu termasuk hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Min haqqil muslim al muslim, di dalam hadis disebutkan hakul muslimi al muslimi sittun, ada riwayat khamsun, ada riwayat sab'un. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6, ada riwayat 5 dan juga 7. Di antaranya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia memanggilmu, mengundangmu, maka kamu penuhi undangannya, kamu penuhi panggilannya. Jika dia sakit, maka kita jenguk. Jika dia meninggal, wa idza mata, jika dia meninggal maka kita iringi jenazahnya. Jadi bukan hanya menyolatkan tetapi mengiringi jenazah hingga kita mendapatkan 2 qirat. 1 qirat itu pahala sebesar gunung. Pahala sebesar gunung. Kalau kita hanya menyolatkan saja dapat 1 qirat, 1 pahala sebesar gunung. Sementara setelah kita mensolatkan jenazah, lalu kita menghantarkannya ke pemakaman, ke makbarah, maka kita ditambah 1 qirat lagi, maka kita memperoleh 2 qirat, 2 pahala sebesar 2 buah gunung. Maka setiap kali ada yang meninggal, apalagi kerabat, tetangga, sahabat kita, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita berat untuk ikut menyolatkan jenazah dan menghantarkannya sampai ke pemakaman. Ada sebagian orang berat, mentang-mentang mungkin bukan kerabatnya, hanya tetangga, hanya teman, hanya orang biasa, dipikirnya orang biasa, padahal di sisi Allah Ta'ala dia orang luar biasa. Mungkin ada yang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, si Anu bukan orang terpandang, bukan orang alim, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang penting, kata dia, padahal di sisi Allah Ta'ala dia orang baik, orang saleh. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kecintaannya dia terhadap Allah, kecintaannya dia kepada Allah, kecintaannya dia terhadap Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang senantiasa kita diperintahkan untuk husnudzon. Terus menerus kita berprasangka baik kepada setiap orang yang kita lihat, yang kita jumpai. Nah, malam ini malam Selasa, malam keberapa nih? Rabiul Awal, malam kelima ya. Selasa, Rabu, Kamis ya. Malam kelima di bulan Rabiul Awal. Malam di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan menjelang subuh di bulan Rabi' al-Anwar. Sebagian ulama menyebutnya Rabiul Awal dan juga Rabiul Anwar. Bulan Rabi' yang bersinar, yang bercahaya. Bulan Rabi' yang bercahaya karena sebab siapa? Karena apa? Kenapa bisa bercahaya? Karena di bulan tersebut lahirnya
seseorang yang paling sempurna, yang tidak pernah Allah Ta'ala ciptakan sebelum dan sesudahnya, lebih sempurna dan lebih indah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sempurna bukan hanya akhlaknya, budi pekertinya, perangainya, tetapi fisiknya juga. Khalqan wa khuluqa. Khalqan, fisiknya, tubuhnya yang sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada cacatnya sedikit pun, indah. Kalau saja perempuan-perempuan ada yang terpotong jari jemarinya karena memandang keindahan Nabi Yusuf alaihissalam, maka tidak seberapa jika dibandingkan dengan keindahan dan ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sedikit ketampanan dan keindahan Nabi Yusuf itu, baru sedikit jika dibandingkan Nabi kita Muhammad, jauh sekali. Kenapa mereka perempuan-perempuan tidak, atau orang lain tidak terkesima, dan bahkan mereka para sahabat tidak bisa berlama-lama memandang wajahnya Nabi, nggak bisa berlama-lama memandang wajahnya Nabi, tetapi karena apa? Karena haibahnya. Tetapi mereka memandang sebentar, menunduk kembali. Baru memandang sedikit, baru mengangkat kepala, mereka melihat Nabi, nggak kuat, nunduk lagi. Karena haibah, karena haibahnya, cahayanya, wibawanya, dan cahaya yang memancar di wajah beliau dengan kebesarannya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak sahabat-sahabat yang mensifatkan wajahnya Nabi itu, yang menyifatkan itu adalah sahabat-sahabat yang kecil, yang masih anak-anak, yang remaja gitu. Adapun sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh, yang besar-besar, yang sudah tua, mereka begitu adab dan ta'zimnya kepada Nabi sehingga tidak bisa berlama-lama memandang wajah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di bulan purnama, malam 14, malam 15, Lailah Mukmirah, malam bulan purnama, Lailatul Badar, malam bulan purnama, maka mereka memandang bulan purnama yang sempurna, bulatnya sempurna, itu bulan purnama. Dan selalu penyair-penyair, pujangga-pujangga, para penulis, para sastrawan, ketika mereka mengungkapkan keindahan itu dengan bulan purnama, mengungkapkan keindahan itu dengan bulan atau dengan bunga dan sebagainya, tetapi dengan bulan biasanya mereka mengungkapkan keindahan. Maka mereka para sahabat, ketika kami memperhatikan bulan purnama yang begitu sempurna dan indahnya dan juga sinarnya, setelah itu kami melihat wajahnya Rasulullah, demi Allah, kata mereka, wajahnya Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama, lebih sedap dipandang daripada bulan purnama, lebih nikmat dipandang daripada bulan purnama, dan menyejukkan hati mereka. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga Allah Ta'ala tanamkan kecintaan kami, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah, kecintaan kita terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah, semoga bertambah di bulan ini. Itu yang kita inginkan dan itu yang kita usahakan. Harus kita bukan hanya berharap, bukan hanya ingin saja, tetapi kita harus berusaha memperbanyak sholawat di bulan ini, di bulan kelahiran Nabi ini. Kalau saja mungkin setiap hari ada yang baca sholawatnya 100, ada yang 200 kali, ada yang sampai 500 kali, bahkan ada yang 1000 kali. Di bulan Maulid ini tambahin lagi, lebih banyak lagi setiap saat. Kita berkendara, kita di motor, di mobil, di kendaraan, di pesawat, di kereta, dimanapun juga kita berada. Sedang berjalan, di masjid, di luar masjid, di rumah, di luar rumah, di tempat bekerja bapak-bapak, di kantor, dimanapun, di pabrik, di sekolahan, atau juga sedang berinteraksi, ngobrol, muamalah dengan manusia. Di sela-sela obrolan kita, bersolawatlah kepada Rasulullah, perbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dimanapun, pagi, siang, sore, malam, setiap detik, setiap waktu, terus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau solawat ini, solawat banyak, sirah bentuk solawat yang dengannya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, kepada Rasulullah, Allah Ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajat kita, permohonan, kebutuhan kita yang kita inginkan, cita-cita kita, obsesi kita, apa yang kita mau, apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala
akan segera diberikan oleh Allah dengan penuh keridhaan Allah di dalamnya, dan ada maslahat buat kita. Laka fiha ridha wa lana fiha shalah. Ya, ada ridhonya Allah dan maslahat buat kita. Jadi biasakan setiap kita minta apapun kepada Allah Ta'ala, laka fiha ridha wa lana fiha shalah. Ya Allah, ya ada keridhaanmu di dalamnya dan maslahat buat kami. Baik maslahat buat agama, dunia dan akhirat. Begitu setiap kita minta apapun juga. Minta apapun yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, laka fiha ridha wa lana fiha shalah. Ya, ada ridhamu dan ada maslahat buat kami ya Allah. Begitu diperintahkan oleh para ulama. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan di penghujung surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun. Yang terakhir, fa innal jannata hiyal ma'wa, sampai situ ya. Sesungguhnya surga adalah tempat siapa? Tempat orang-orang yang taat kepada Allah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasulul jawab fal 'asi fin nar wal muti' fil jannah. Fal 'asi fin nar wal muti' fil jannah. Maka ringkasnya adalah yang bermaksiat di dalam neraka, sementara yang taat kepada Allah, yang tunduk patuh kepada Allah di dalam surga. Karena surga simbol daripada ridhonya Allah, sementara neraka simbol lambang dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika Allah Ta'ala mengadab hambanya itu karena adilnya. Karena si hamba tersebut dia bermaksiat, dia tidak pernah mau tunduk patuh terhadap perintah Allah Ta'ala, maka karena sifat adilnya Allah dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Sementara yang dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal, bukan karena ibadah, tetapi karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga tidak mudah. Ada seorang ulama di Makkah yang wafat tahun sekitar 2004, Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, al-jannah mahi balash. Al-jannah mahi balash. Mahia, hiya dhamir muannats, al-jannah muannats. Mahia balash. Balash itu gratis artinya. Balash bahasa Arab amiyah, bukan fushah. Itu kependekan dari bila syai'. Bila syai'in, bila syai' tanpa sesuatu, tanpa sesuatu disingkat jadi balash, bila syai'. Jadi balash itu dari bila syai', bahasa kita gratis. Bahasa Malaysianya percuma. Bahasa Malaysianya gratis itu percuma. Kita lihat, lo kok percuma? Kalau bahasa kita percuma kan nggak ada manfaatnya. Sementara bahasa Malaysia itu percuma itu gratis, percuma alias free. Jadi di botol-botol atau di makanan percuma, kata percuma berarti nggak ada manfaatnya. Nggak taunya percuma itu artinya gratis alias free. Jadi surga itu nggak gratis. Surga nggak gratis, surga itu mahal, susah, berat untuk kita memperolehnya. Kita mengendalikan hawa nafsu, mengekang, mengalahkan hawa nafsu. Bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tetapi sampai sepanjang umur kita, sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang umur kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Kita harus bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit atau sifat-sifat yang tercela, yang akan menjadikan kita terhijab dari Allah, yang akan menjadikan kita terhalang dari menyaksikan Allah, dari mendapatkan ridha dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghijab diri kita. Tidak ada yang dapat menghalangi untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala melainkan diri kita, hawa nafsu kita, penghalangnya, kendalanya, rintangannya, bukan orang lain. Nggak ada orang yang bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Tidak ada seseorang pun yang dapat menghalangi kita, mencegah kita dari masuk ke dalam surga. Tidak ada, kecuali hawa nafsu kita lah. Hawa nafsu kita lah yang menjadi penghalangnya. Fa inna jannata hiyal ma'wa, sebagaimana di dalam hadis huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Sementara neraka dikelilingi oleh hal-hal yang memang cenderung
disukai oleh hawa nafsu kita. Memang disukai oleh nafsu kita, oleh syahwat kita. Syahwat perut, syahwat lisan. Syahwat itu bukan hanya kemaluan saja. Syahwat perut, syahwat lisan, ingin berbicara, ingin memfitnah, mengadu domba, dusta, mencaci maki orang, riba dan lain sebagainya. Syahwat telinga, ingin mendengarkan ucapan-ucapan riba, obrolan riba menggunjing. Kalau dia dengerin orang lagi menggunjing, lagi ngegosip, wah dia seneng banget. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang dianya nggak ngegunjing, dianya nggak riba, tidak membicarakan aib atau sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang. Kalau dia mendengar dia nggak suka, itu namanya riba. Dianya nggak riba, tetapi dia cuma dengerin, sama aja. Al-mustami kal mughtab. Jadi orang yang pendengar, yang nguping, yang nyimak, yang nguping itu sama seperti dosanya orang yang riba, sama seperti yang menggunjing. Atau juga mendengarkan musik-musik yang membuat dia lalai kepada Allah. Musik-musik yang menjadikan dia lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan dia terlena, terbuai sehingga dia meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga haram. Tapi kalau musik-musik yang di situ kata orang memang ada nadanya, ada musiknya, tetapi qasidah. Apa isinya di dalam qasidah tersebut? Salawat, pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisikan nasihat-nasihat yang luar biasa dari para ulama, nasihat yang sangat-sangat amat bermanfaat buat kita. Itu isi kandungan qasidah-qasidah yang sering kita dengar. Fa inna jannata hiyal ma wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir Makkah, ay kuffaru Makkah. Yas'alunaka ay kuffaru Makkah, orang-orang kafir Makkah. Kuffar jam'u kafir. Bentuk mufrad tunggal kafir. Kalau banyak kuffar, atau bisa juga kafarah. Bisa fu'al dan fa'alah. Kafir, kuffar atau kafarah. Fajir bisa fujar atau fajarah. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, surah Abasa, ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Al-kafarah jamak kafir, fajarah jamak fajir. Orang yang suka berbuat dosa-dosa besar, fajir. Fasik, fusak, atau bisa juga fasaqah. Kafir bisa kufar jamaknya, atau juga bentuk jamaknya kafarah. Kuffaru Makkah, orang-orang kafir Makkah, mereka bertanya kepadamu, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Siapa orang-orang kafir Makkah? Tentang apa? Anis sa'ati, tentang hari kiamat. As-sa'ah artinya bukan jam, sa'ah juga artinya jam. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, ay mata wuqu'iha wa qiyamiha. Mata wuqu'iha wa qiyamiha, kapan terjadinya dan ya terjadinya itu hari kiamat. Wuqu' dan qiyam, mata wuqu'iha wa qiyamiha, kapan terjadinya itu hari kiamat. Mereka nantang, hei Muhammad, kalau memang apa yang engkau sampaikan, engkau pernah mengatakan akan terjadi hari kiamat, dunia ini akan hancur, kita akan dibangkitkan dari dalam kubur, akan dihisab, akan dikumpulkan di mahsyar. Kapan kalau memang kiamat itu benar-benar akan terjadi? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril di dalam hadis Arba'in, di dalam hadis Arba'in, itu hadis kedua di dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi, dan sudah dijelaskan satu hadis yang paling panjang. Itu hadis yang terpanjang di dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupai seseorang manusia. Biasanya seringnya malaikat Jibril alaihissalam datang menjumpai Nabi menyerupai sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Sahabat Dihya al-Kalbi itu yang sering diserupai oleh malaikat Jibril. Malaikat Dihya al-Kalbi. Kalau jin suka menyerupai apa? Binatang, ular, kalau jengking itu kalau dari bangsa jin. Tapi kalau malaikat menyerupai orang-orang saleh, menyerupai datang wujud, datang kepada Nabi berbentuk manusia, menyerupai manusia, menjelma
manusia dan biasanya menyerupai wajahnya sahabat Dihyah Al-Kalbi. Datang menghampiri Nabi saat itu Nabi bersama para sahabat. Tiba-tiba nih orang datang langsung menempelkan lututnya dengan lututnya Nabi, langsung nempel sama Nabi hadap-hadapan. Lututnya ditempelkan dengan lututnya Nabi, nanya tentang Islam, iman, ihsan, yang terakhir nanya tentang hari kiamat. Setelah dijelaskan Islam, sodakta, kata orang ini. Para sahabat belum tahu bahwa itu malaikat. Ternyata itu nanti di akhir hadis itu malaikat Jibril. Sahabat bingung, nanya tentang Islam, dijelasin sama Nabi Islam itu dengan rukunnya yang 5. Ternyata setelah Nabi jelaskan Islam, 2 kalimat syahadah, sholat, zakat, puasa, haji, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Kamu benar katanya. Kan bingung sahabat. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin, kan gitu ya. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin, kan kayak ngetes itu namanya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata para sahabat, kita heran, dia yang nanya, dia juga yang membenarkannya. Habis itu bertanya tentang iman, fa'akhbirna anil iman. Dijawab sama Nabi dengan rukunnya yang 6. Sodakta, membenarkan lagi. Sahabat bingung lagi. Terus fa'akhbirni mal ihsan. Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Terus juga nanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah. Nabi ketika ditanya kapan hari kiamat, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Saya yang engkau tanya tidak lebih mengetahui daripada engkau yang bertanya. Sama-sama enggak tahu. Sama-sama enggak tahu. Memang itu rahasia Allah Ta'ala kapan terjadinya hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il fa akhbirni an amaratiha. Kata orang ini yang ternyata malaikat Jibril, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya, ciri-ciri datangnya hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Nah, di antaranya yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling meninggikan bangunan. Orang bangga main tinggi-tinggian bangunan. Dan sekarang subhanallah la ilaha illallah, bangunan yang tertinggi di dunia sedang dibangun di Jeddah, di Arab Saudi, gak jauh dari Makkah, gak jauh dari Madinah, tempat Nabi tinggal, tempat Nabi bersabda, gak jauh dari situ. Bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di bagian Asia yang lainnya, ternyata di Jeddah. Bangunan yang saat ini sedang dibangun akan menjadi gedung tertinggi di dunia, lebih dari 1000 meter tingginya, lebih dari 1 kilo, berapa ratus lantai itu. Sadaq Allah, sadaq Rasulullah, benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka main tinggi-tinggian, bangga, saling meninggikan bangunan. Ini tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda hari kiamat. Tapi tanda-tanda besarnya munculnya Dajjal yang matanya sebelah. Tapi sebelum munculnya Dajjal, mbahnya Dajjal yang beneran nanti yang akan dikalahkan oleh Nabi Isa, akan dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina, di Babul Lud, gak jauh dari Masjidil Aqsa, di pintu namanya Babul Lud, akan dikalahkan oleh Nabi Isa di sana. Sebelum munculnya Dajjal, ada banyak dajajilah, dajjal kecil, pembawa fitnah, termasuk ulama su itu Nabi lebih khawatir. Nabi lebih khawatir, lebih takut, lebih ngeri terhadap ulama su daripada Dajjal. Begitulah yang Nabi sabdakan di dalam sebuah hadisnya. Ya, maka tanda-tanda hari kiamat ini yang mana anak banyak yang durhaka kepada orang tua, sudah menjamur di mana-mana minuman keras, mudah didapatkan di mana-mana, baik minuman keras, perzinahan, dilegalkan, dilindungi dan sebagainya, sudah banyak perzinahan di mana-mana. Dan juga apalagi banyak istri yang durhaka kepada suaminya, sudah tidak terdengar atau sulit kita mendengar suara adzan. Nah, itu juga tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Alhamdulillah di kampung kita masih sering terdengar adzan, masih banyak terdengar suara adzan setiap masuk waktu, bersahut-sahutan di mana-mana masjid dan musola di sekitar kita. Alhamdulillah. Tapi di sebagian daerah
Di sebagian tempat, di sebagian kota di Indonesia kita masuk, ya Allah, nggak kedengeran adzan. Masuk waktu subuh kagak dengar adzan, ya Allah subhanahu. Bukan di luar negeri, di Indonesia banyak yang seperti itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha fima ay fi ayyi syai'in anta min dzikraha ay laisa indaka ilmuha hatta tadhkuraha. Engkau enggak punya pengetahuan tentang itu sehingga engkau mengetahuinya, tidak ada pengetahuan. Maka Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan hari kiamat. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi menyatakan hari Jumat. Tidak terjadi kiamat melainkan hari Jumat. Di hari Jumat Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Adam di hari Jumat. Dikeluarkan dari surga ke muka bumi hari Jumat. Dan tidak terjadi kiamat melainkan hari Jumat, kata Nabi di dalam sebuah hadis. Mudah-mudahan bukan Jumat besok nih. Gimana kalau Jumat besok tiba-tiba matahari terbitnya dari arah barat. Biasa di timur, tiba-tiba nongolnya di sono, di barat. Di sebelah kulon sana. Di sebelah barat, ya Allah, udah ditutup pintu taubat tuh. Pintu taubat ditutup oleh Allah Ta'ala ketika matahari terbit di sebelah barat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Ada riwayat innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Untuk perorangan, setiap orang ditutup pintu taubat ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan. Ghargharah ma lam yugharghir. Untuk perorangan ditutup pintu taubatnya oleh Allah Ta'ala ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan. Adapun secara umum pintu taubat ditutup oleh Allah Ta'ala ketika matahari terbit di sebelah barat. Mudah-mudahan besok hari Selasa masih terbitnya di sebelah timur sana. Amin. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu kamu akan kembali. Muntaha ilmuha la ya'lamuhu ghairuh. Jadi puncak ilmunya, pengetahuannya itu hanya kepada Allah, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhu ghairuh, tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah. Selain Allah Ta'ala tidak ada yang tahu. La ya'lamuhu ghairuh, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Innama anta mudhiru man yakhshaha. Innama anta mudhiru, hanya saja aku ini sebagai mundhir. Apa itu mundhir? Orang yang memberikan indhar, peringatan. Andhara yundhiru indhar fahuwa mundhir. Andhara yundhiru, orang yang memberikan indhar, peringatan. Hanya saja aku ini hanya sebagai pembawa peringatan, kata Nabi. Innama yanfa'u indharuka. Innama yanfa'u indharuka, bermanfaatnya peringatanmu itu man yakhsha, bagi orang yang memiliki rasa atau sifat khasyah. Orang yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah. Man yakhsha ay yakhafuha. Yang bermanfaat dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi adalah yang memiliki rasa khauf, khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Al-khasyah, al-khauf. Al-khasyah atau al-khauf artinya rasa takut. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, dialah yang bisa mengambil manfaat dengan indhar, dengan peringatan yang disampaikan oleh para ulama sebagai pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pewaris-pewaris Nabi, khalifah-khalifahnya Nabi. Mereka pengganti Nabi di setiap zamannya. Ulama yang lurus, yang istiqamah, ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah. Walaupun dia tidak duduk di majelis ulama, dia bukan termasuk anggota MUI, tetapi dia punya rasa khauf, takut kepada Allah, ada khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, maka dialah orang yang disebut orang alim, disebut ulama di sisi Allah Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dialah ulama. Walaupun orang tidak memanggilnya ulama, walaupun orang tidak memanggilnya ustadz, kiai, al-mukarram, tetapi dia ada rasa khasyah, punya rasa takut kepada Allah, dialah ulama di hadapan Allah. Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bertambah ilmu seharusnya bertambah rasa takut kepada Allah. Al ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh.
Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, gurunya Habib Utsman Mufti Betawi ketika di Hadramut, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu khasyah, rasa takut kepada Allah keseluruhannya. Intinya ilmu itu menimbulkan rasa takut kepada Allah, sifat takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahluh, maka diketahui pemilik ilmu orang yang memiliki khasyah, diketahui dengannya orang yang memiliki ilmu agama. Bukan ilmu umum, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia sih nggak bikin rasa takut kepada Allah, tidak menanamkan dan tidak menimbulkan takut kepada Allah. Tetapi ilmu agama itulah yang dapat menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an, ketika kita mempelajari hadis, ilmu hadis, fikih, ilmu fikih atau usul fikih dan sebagainya, ilmu-ilmu agama, khususnya tafsir, hadis, fikih, tauhid itu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Tapi kalau kita belajar tafsir, belajar tauhid, belajar fikih tapi enggak bertambah rasa takut kita kepada Allah, naudzubillah, berarti ada yang perlu diperbaiki tuh niatnya. Ada yang harus dibenerin tuh tujuan dan niatnya ketika dia menuntut ilmu. Ketika dia belajar agama, bertambah ilmu tetapi tidak bertambah khasyahnya, takutnya kepada Allah, maka yang ada dia bertambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah khasyahnya, takutnya kepada Allah, sebenarnya hanya bertambah jauh dia dari Allah. Bukan tambah dekat tetapi tambah jauh. Wal iyadzubillah, ya Allah. Ulumun ka'amsalil bihar talatamat wa amalun fi jambiha mithlu qatrati. Sebagian ulama juga mengatakan, kalau nggak salah ini Sahih Beratib Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan ilmu, ada orang yang memiliki ilmu lautan, luas ilmunya, tetapi pengamalannya, di samping itu pengamalannya hanya setetes. Ilmunya lautan tapi amalnya setetes, amalnya hanya sedikit. Ulumun ka'amsalil bihar talatamat wa amalun fi jambiha mithlu qatrati. Hanya qatrah, hanya setetes. Jadi diperlukan kita harus mengamalkan apa yang kita ketahui, paling tidak yang wajib. Kita dahulukan yang wajib, yang fardu dulu tentunya. Setelah kita perbaiki ibadah kita yang fardu, yang wajib, lalu kita tambahkan dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah. Juga diiringi tentu dengan rasa takut kepada Allah. Dan inilah thariqah Ba'alawi. Thariqatul Alawiyyin, thariqah Ba'alawi itu al-ilmu wal amal wal khauf wal ikhlas wal wara. Al-ilm wal amal wal khauf wal ikhlas wal wara. Ilmu harus didasari ilmu, tanpa ilmu maka tidak akan benar, tidak akan baik ibadahnya seseorang, amal solehnya. Ilmu, pengamalan, khauf, rasa takut kepada Allah, ikhlas, dan memiliki sifat wara, menjaga, meninggalkan yang syubhat, takut terjatuh kepada yang haram. Tarku syubuhati khaufan minal wuqu' fil muharramat. Kita sering mendengar istilah sifat wara, pakai ain, wara. Kalau wara pakai hamzah, alif hamzah, wara'a di belakang. Wara di belakang. Ini wara, sifat wara. Apa itu sifat wara? Meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang belum jelas halal dan haramnya, yang remang-remang, yang masih antara halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas kata Nabi, yang haram juga jelas, tetapi antara keduanya inilah yang remang-remang ini banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang terjerumus. Ini halal apa haram ya? Halal apa haram ya? Tinggalin. Itu namanya syubhat. Belum jelas halal atau haramnya. Atau kita ragu, tinggalin. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Yang bikin kita ragu, tinggalin. Contohnya kan, investasi atau asuransi gimana sih hukumnya asuransi? Banyak, ada sebagian masih kontroversial. Masih kontroversi antara para ulama fuqaha. Ada yang mengatakan boleh dengan catatan, ada yang mengatakan nggak boleh. Kalau ada banyak ulama yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan haram, nggak jelas, ada unsur gharar, ada unsur
tipuannya, ketidakjelasan, tinggalin asuransi kalau memang meragukan kita. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Ada jual beli, transaksi jual beli, ini halal apa haram ya, tapi kayaknya ada ribanya nih, ada ribanya, ada ininya, ada unsur gorornya, tinggalin kalau memang meragukan kita. Kalau belum jelas halalnya, ya udah jelas halal, yang halal saja, yang jelas halal itu yang kita ambil, yang kita pakai. Yang masih remang-remang, yang syubhat, apalagi yang sudah jelas haram, ya wajib kita tinggalkan. Nah, meninggalkan yang syubhat, takut terjatuh, khawatir terjatuh kepada yang haram, itulah sifat wara, sifatnya orang-orang saleh, sifatnya para aulia Allah, hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, bukan hamba yang durjana. Kalau manusia-manusia yang bejat, yang durjana, halal haram embat semuanya. Yang penting gua kenyang, yang penting saya kenyang, yang penting saya senang. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ngikutin. Ada sebagian orang suka ngomong begini di akhir zaman nih. Bukan dari sekarang sih, dari dulu udah juga sering kita dengar. Zaman sekarang nih katanya jangankan yang halal, yang haram aja susah. Nyari yang haram aja susah, gimana yang halal katanya. Nyari yang haram aja susah, gimana yang halal. Akhirnya karena dia suudzon, buruk sangka kepada Allah Ta'ala seperti itu, ya udah dikasihnya yang haram sama Allah, nggak dikasih yang halal. Udah dikasih haram, susah lagi dapetinnya. Coba kita minta yang mudah, yang halal. Minta yang halal dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Dekatkan kami kepada yang halal. Contohnya begitu. Dekatkan kami kepada yang halal. Jauhkan dari yang haram ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang halal, barakah, manfaat. Habis itu kita mudah lagi mendapatkannya. Sementara ada orang yang ngomong begitu, jangankan yang halal, yang haram aja susah katanya. Ya udah, akhirnya sesuai dengan dugaannya dia, sangkaan buruknya dia kepada Allah. Akhirnya dia diberi yang haram, dapatnya yang haram, habis itu susah lagi. Udah dapatnya haram, mesti berantem dulu sama orang, mesti sikut-sikutan, dicaci maki, dihujat, dikata-katain, wah segala macam. Udah dapatnya haram, susah lagi. Ente mau pilih yang mana coba? Yang halal mudah atau yang haram susah? Tentu yang halal mudah. Itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala, minta rezeki yang halal dan mudah, gampang kita dapatinnya. Daripada udah haram susah lagi. Naudzubillah. Makanya di dalam doa Waqiah, kalau kita habis baca surah Al-Waqiah, Allahumma jannibna Allahumal haram wa jannibna Allahumal haram haitsu kana wa aina ma kana wa inda man kana. Jannibna Allahumal haram, ya Allah jauhkanlah dari kami yang haram, dimanapun berada, pada siapapun adanya. Itu rezeki yang haram itu adanya pada siapa, dimanapun juga, kapanpun juga, jauhkan dari kami. Wa jannibna Allahumal haram haitsu kana wa inda man kana wa aina ma kana wa inda man kana. Jannibna, jauhkan dari kami. Jannibna Allahumal haram haitsu kana wa aina ma kana wa inda man kana. Pada siapapun, kapanpun dan dimanapun, jauhkan dari kami Allah. Kalau ada di bos saya, atasan saya, maka jauhkan. Walaupun itu atasan saya, rezeki saya ada di atasan saya, ada di bos saya, kalau memang itu haram, jauhkan ya Allah. Begitu. Berani enggak? Berani enggak ngomong begitu, berdoa begitu, minta begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jauhkan yang haram, baik adanya pada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dekatkan selalu kepada yang halal. Kita harus berani berdoa seperti itu. Walaupun banyak, kalau haram jauhkan ya Allah. Walaupun sedikit, asalkan halal berkah, dekatkan kepada saya ya Allah. Limpahkan dan berikan kepada saya. Zaman dulu ada seseorang saleh minas solehin mimpi. Ada orang soleh, seorang wali mimpi, ya fulan, ada suara di dalam tidurnya. Ada uang 1000 dirham di tempat anu. Si orang soleh ini nanya, afiha barakah? Apakah ada keberkahan di dalamnya? Nggak ada, nggak diambil. Bangun tidur nggak diambil. Malamnya besok mimpi lagi, ya fulan ada uang 100 dirham di tempat anu.
Afiha barakah, apakah terdapat keberkahan di dalamnya? Nggak ada, nggak diambil pas bangun tidur. Keesokan harinya mimpi lagi malam ketiga, ya fulan ada uang 10 dirham. Dari 1.100 terus 10 dirham. Afiha barakah atau hal fiha barakah, apakah ada barakah di dalamnya? Nggak ada, nggak diambil. Malam keempat mimpi lagi, ya fulan ada uang 1 dirham. 1 dirham di mana? Di tempat anu. Ada berkahnya apa enggak? Ada. Langsung diambil pas mau tidur. Pas dibilang ada barakahnya langsung diambil. Langsung diambil. Dia berikan kepada istrinya. Istrinya beli ikan ke pasar Jati sini. Umpama gitu ya. Contohnya dia beli ikan, pas dibawa pulang itu ikannya dari pasar, dibelek tuh perut ikan, kalau bahasa orang Betawi disiangin dibelek, ternyata ada mutiara dalamnya. Wah, ada mutiara, lebih berharga daripada 1.000 dirham tadi, jauh lebih bernilai. Itulah yang namanya barakah. Begitu tuh yang namanya berkah. Barakah al barakah idza habbah idza barakal maula tulagi hubub. 1 butir jika diberkahi oleh Allah Ta'ala akan mengeluarkan butiran-butiran yang lainnya, akan mengeluarkan butiran-butiran dan biji yang banyak yang tak ternilai atau tak terhingga, yang tak terhingga jumlahnya, nominalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa rezeki yang barakah, yang menenangkan hati kita, yang bikin tenang hati kita. Kalau haram dimakan sama istri, ngomel, bawel istri kita, ngelawan mulu tuh bini, ke salon mulu bawanya, jalan-jalan ke salon, shopping, perempuan sosialita, istilahnya sosialita, dandan mulu, nyalon mulu, selfie mulu kerjaannya, karena dikasih rezeki yang haram, dikasih duit sama suaminya yang haram dari hasil haram, dikasih makan anak, dimakan sama anaknya durhaka, anaknya nggak mau sholat, anaknya ngelawan mulu. Ya Allah, mana enak hidup begitu Pak? Ya, udah di kantor diomelin sama atasan, dibentak sama atasan, di rumah pulang ke rumah diomelin sama bini. Ya Allah. Enak gak hidup begitu Pak? Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan di dalam rezeki kita, rumah tangga kita, anak istri kita, amin. Pekerjaan kita, profesi kita, apapun yang kita lakukan, usaha dengan dagangnya, dengan usahanya, pekerjaan, profesi, semua yang kita geluti, semuanya semoga Allah Ta'ala limpahkan barakah di dalamnya, amin. Allah Ta'ala limpahkan ketenangan dan ketenangan jiwa serta rohani kita, ketentraman batin kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi'annana qtarafna fadub alaina tauba taghsil likulli hauba wastur lana al-awrati wa min rawati waghfir li walidina rabbi wa walidina wa sairil khilali wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' bil mustafa rasulina bil mustafa rasulina